Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan pendidik yang kami hormati, izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin sharing bersama Bapak Ibu semuanya dalam memahami konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa kita sebagai pendidik itu memiliki tugas yang cukup berat ya, yang tidak ringan, dan ini perlu disadari oleh seluruh pendidik bahwa sebagai guru kita juga punya tugas mengajar dan juga mendidik anak-anak kita semuanya. Merdeka belajar, dalam konsep merdeka belajar, guru harus open mind. Jadi tidak boleh guru itu berada di zona nyaman bahwa saya sudah seperti ini sudah cukup, saya sudah menjadi guru sekian tahun, sekian puluh tahun, sehingga merasa mungkin sudah pengalaman, sehingga tidak perlu belajar lagi. Ini tentu sebuah pemikiran yang kurang tepat nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena tantangan pendidikan, kebutuhan siswa kita dari waktu ke waktu itu selalu berkembang sesuai dengan kodrat zaman yang akan terus berjalan. Kemudian Bapak Ibu, dalam konsep Merdeka Belajar, Ki Hajar Dewantara menyampaikan manusia merdeka menurut beliau itu adalah manusia yang hidupnya itu bersandar kepada potensi atau kekuatan dirinya sendiri, baik secara lahir maupun batin, dan tidak bergantung kepada orang lain. Itu menurut KHD yang disebut manusia yang merdeka. Kemudian salah satu tugas kita sebagai guru itu kita diminta untuk mendidik anak kita, mengajar anak kita supaya mereka itu menjadi murid-murid siswa yang mandiri. Dengan cara apa? Dengan cara menumbuhkan mengasah murid kita supaya mereka itu mengenali dirinya, ya, potensi bakat minatnya, sehingga mereka itu bisa menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan juga lingkungan yang mereka hadapi. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidik itu menuntun, yaitu apa? Menuntun tumbuh dan hidupnya siswa sesuai dengan kecepatan kodrat yang ada pada siswa atau murid kita, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya atau perilaku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara memahami bahwa setiap anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah potensi bakat minat dari siswa yang berbeda-beda antara satu yang lain. Ya. Jadi realitas siswa kita yang satu kelas itu ternyata memiliki bakat, minat, potensi, dan kelebihan yang berbeda-beda dibanding dengan siswa yang lain. Kodrat zaman adalah kodrat di mana siswa itu hidup di zaman yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Kita mungkin di tahun 2000 mengajar siswa dengan perkembangan IT yang tidak secepat sekarang, tentu harus kita sadari tentu membutuhkan metode, cara, pendekatan yang berbeda pula. Kemudian Bapak Ibu, kita perlu memahami konsep mendidik menyeluruh. Apa menurut Ki Hajar Dewantara? Beliau menyampaikan pendidikan adalah sebuah cara menyampaikan anak asuh kita itu secara lahir dan batin agar selamat, baik itu sebagai manusia maupun sebagai komunitas anggota lingkungan masyarakatnya. Dan juga pendidikan itu untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran,
jasmani dan juga rohani siswa agar memperbaiki perilakunya. Maka pendidikan itu harus menghadirkan seorang pendidik yang menyadari akan kewajibannya, di mana pendidik harus membangun dan menjaga suasana lingkungan yang kondusif, menyenangkan begitu ya, agar setiap murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Juga kita harus konvergensi, di mana buah dari tuntunan kepada murid itu berkembangnya akal budi murid dan mendorong terciptanya kebudayaan bangsa yang menjadi ciri khas utama dalam memajukan pendidikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bapak Ibu di belakang apa itu teori konvergensi ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik juga harus bisa mendampingi murid kita dengan utuh dan menyeluruh. Apa itu? Yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidik harus dapat menghayati benar, pendidik harus dapat menghayati benar mengenai pendidikan yang humanis, ya, yang manusiawi, pendidikan yang merdeka, yang menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin, yang kemudian menjadi bagian dari jiwa-jiwa kita. Maka Ki Hajar Dewantara mengenalkan konsep atau sistem Among ya Bapak Ibu, yang sudah sering kita dengar dalam pendidikan. Itu ada 3 konsep Among yang disampaikan beliau. Yang pertama adalah Engarso Sung Tulodo. Maksudnya apa Bapak Ibu? Seorang pendidik itu di depan harus bisa menjadi tulodo. Tulodo itu teladan atau contoh yang baik bagi murid-muridnya. Kenapa? Karena siswa itu akan banyak melihat dari seorang guru, sehingga ketika guru ini memberikan contoh kebaikan, maka nilai kebaikan itu diharapkan akan menular atau ditiru oleh siswa kita. Kemudian Eng Madya Mangunkarso, yaitu ketika guru itu berada di tengah bersama murid, dia itu membangkitkan atau menguatkan kreativitas, semangat dari anak didik kita. Juga beliau mengenalkan konsep Tutwuri Handayani, yang mana apa? Ketika guru ini berada di belakang murid, dia menjadi pendorong, menjadi motivator untuk tumbuh kembangnya murid-murid kita. Kemudian Bapak Ibu, pendidikan, pembelajaran itu harus terintegrasi secara lahir dan batin. Maksudnya apa? Harus konvergensi, harus menyentuh aspek lahir dan batin dari anak-anak kita sesuai dengan level kognitifnya masing-masing. Mungkin kita ngajar, ada yang ngajar di level TK, PAUD, SD, ya, SMP, SMA, SMK, tentu berbeda sebagai bekal pengembangan pendidikan budi pekerti dari anak-anak kita. Apa itu budi pekerti? Ya, kita akan mencoba mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Kita mulai dari tujuan dan asas dari pendidikan nasional. Menurut beliau adalah pendidikan itu untuk melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti nasional. Budi pekerti atau juga kadang disebut watak, itu menurut beliau adalah bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga budi pekerti. Atau budi pekerti juga bisa dijelaskan yaitu perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan psikomotorik atau gerak dari siswa kita. Kemudian Bapak Ibu, ada 2 bagian dari watak atau budi pekerti itu menurut beliau adalah satu, bagian biologis, yaitu bagian rasa seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, ya, minder atau tidak percaya diri dan lain sebagainya. Juga ada namanya bagian intelligence,
atau intelligible, yaitu kemampuan bagian berhubungan dengan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir untuk menyerap pengetahuan. Nah, maka kita sebagai guru harus menyadari bahwa budi pekerti anak-anak kita, siswa kita itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Kecerdasan budi pekerti membuat siswa sadar alasan dan tujuan mengapa penting untuk berani mengasah akal perasaannya dan perilakunya yang membuatnya berpikir. Dia akan senantiasa berpikir, dia akan senantiasa berkembang untuk menghadapi tantangan zamannya. Kemudian Bapak Ibu, kita juga ingin mengenal apa itu teori konvergensi dalam mendidik anak. Yang mana teori konvergensi ini ternyata merupakan teori perpaduan dari dua sistem pembelajaran yang banyak dikenal di dunia pendidikan, yaitu teori tabula rasa dan juga teori negatif. Teori tabula rasa adalah sebuah teori yang beranggapan bahwa setiap anak yang lahir itu kodratnya itu seperti ibarat kertas yang kosong, yang tidak ada tulisannya, sehingga guru pendidik itu mempunyai kebebasan untuk menulis apapun di kertas kosong tersebut. Dan ini berbeda dengan teori yang kedua, yaitu teori negatif, di mana teori yang kedua ini beranggapan bahwa kodrat anak itu lahir itu sudah ada tulisannya, sudah ada catatan-catatan yang tersirat pada diri anak tersebut. Sehingga antara teori tabula rasa dan teori negatif ini menurut Ki Hajar Dewantara kurang tepat. Maka beliau menggabungkan dua teori tersebut dengan istilah teori konvergensi, di mana kodrat manusia itu terlahir sebetulnya sudah ada tulisan-tulisan yang dia bawa sendiri-sendiri, tetapi tulisan itu belum jelas, masih samar-samar. Nah, maka tugas pendidik itu adalah memperjelas guritan-guritan, ya, coretan-coretan yang ada pada anak itu, sehingga dia itu bisa lebih jelas. Nah, tulisan yang tidak samar ini adalah minat, bakat, potensi dari anak. Maka pendidik itu berkewajiban untuk memperjelas, menumbuh kembangkan potensi bakat anak sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing, dengan mengikuti perkembangan zaman, supaya apa? Potensi bakat minat itu lebih bisa bertumbuh kembang secara optimal, supaya tulisan-tulisan itu bisa lebih jelas terbaca dan bermanfaat. Kurang lebih begitulah teori konvergensi menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu, kita juga perlu mengenal dalam Merdeka Belajar itu konsep selamat dan bahagia. Apa itu? Bahwa pendidikan itu adalah bertugas untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya untuk kepentingan dirinya, juga berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana dia berada. Pendidikan harus membangkitkan optimisme, rasa percaya diri bagi murid bahwa mereka itu nanti akan menjadi manusia yang berguna, yang bermanfaat untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mencapai hal tersebut maka kita perlu memahami 4 hal sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa setiap murid itu memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. Si A dengan si B dengan si C, si D ini memiliki kodrat alamnya beda-beda. Kecerdasannya, mungkin faktor biologisnya, ya. Mungkin juga bakat potensinya itu berbeda-beda. Yang kedua, pendidik hanyalah sebagai tuntunan. Maksudnya apa? Pendidik ini sebagai fasilitator, dia sebagai seorang yang mengarahkan, menumbuh kembangkan bagaimana bakat murid anak ini bisa berkembang secara optimal sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, ya, pendidik adalah tugasnya menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Bagaimana mereka bisa menjalani proses belajarnya dengan senang, ya, nyaman sesuai dengan potensinya masing-masing, dan dia merasa bahagia
bahagia dengan apa yang dia jalani. Kemudian pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid, tetapi mendidik dapat memberikan gaya upaya ya, untuk mengembangkan akal budi pekerti murid tersebut dan sesuai dengan alam dan kodrat dan juga perkembangan bangsanya. Jadi pendidik ini tidak mempunyai kemampuan untuk merubah bakat minat anak ini. Tetapi apa? Pendidik ini bertugas untuk menumbuh kembangkan bagaimana supaya potensi bakat minat anak ini bisa berkembang secara optimal, yang itu akan bermanfaat bagi anak didik kita, bermanfaat bagi lingkungannya, juga bagi bangsa dan negaranya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan mereview kembali pemahaman kita tentang belajar di abad 21, tetapi kita akan mencoba untuk memahami bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran yang merdeka di abad 21. Kita mulai dari nasihat Ki Hajar Dewantoro. Beliau menyampaikan, jadilah kita itu sebagai seorang guru, yaitu sebagai seorang fasilitator pembelajaran. Guru menempatkan murid sebagai subjek, bukan objek, atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan mengembangkan pemahamannya, membangun pemahamannya sendiri, bukan sebaliknya murid dianggap sebagai objek pembelajaran atau individu yang pasif, bukan. Jadi guru harus bergerak dari depan sebagai center learning, bergerak ke belakang bahwa student center learning, bukan lagi teacher center learning, tetapi student center learning, di mana kita harus bergerak ke belakang, mendekat kepada siswa. Siswa ini sebagai subjek yang aktif, yang itu sebagai pusat pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, guru sebagai fasilitator juga harus memberi penguatan kebangsaan, sehingga murid-murid itu mampu membangun konsep diri serta identitas dirinya sebagai anggota komponen suatu bangsa, untuk menyiapkan diri mereka agar memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi dan berkolaborasi dengan warga dunia lain untuk memecahkan masalah-masalah global. Kemudian Bapak Ibu, perlu kita mereview kembali tentang konsep belajar di abad 21, bahwa siswa kita nanti diharapkan dia harus bisa berpikir kritis, ya, critical thinking, kemudian anak yang menjadi anak yang kreatif, anak yang kolaboratif, bisa bekerja sama, dan juga pandai berkomunikasi. Itu adalah keahlian belajar di abad 21. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita pahami bahwa mendidik murid, membimbing murid ini adalah bagian dari memperbaiki bangsa kita. Semakin kita nanti bisa melahirkan anak-anak yang berbudi pekerti tinggi, yang mengembangkan potensinya, maka apa? Maka dia nanti akan lahir menjadi seorang yang mampu memperbaiki bangsanya. Memperbaiki bangsa dengan pendidikan, yaitu apa Bapak Ibu? Kita perlu mengenalkan anak-anak didik kita sejak dini tentang potensi dan juga kebudayaan positif dari bangsa kita, seperti budaya gotong royong, kerjasama, dan lain sebagainya. Itu perlu dikembangkan sejak mereka masih kecil, sejak mereka masih belajar di bangku sekolah dasar, bahkan PAUD. Itu perlu dikembangkan, dipupuk, ditumbuh kembangkan, supaya apa? Supaya itu menjadi sebuah budaya yang terus diwarisi oleh anak-anak kita, sehingga nanti mereka ketika sudah besar menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, itu mereka tetap akan membawa budaya-budaya positif tersebut, budaya gotong royong, kerjasama, tolong menolong, dan itu akan menjadi ruh mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, kita perlu mereview kembali bahwa dalam mendidik anak-anak kita itu tidak hanya nanti terpusat kepada atau tergantung dengan sekolah atau pembelajaran di sekolah. Kita perlu mengingat kembali adanya tripusat pendidikan, yang mana
bahwa untuk